disebut Bhinneka Tunggal Ika, siap menjadi penjaga gawang neraka dan siap menjadi tumbanya Pancasila. Sampaikan oleh Sofyan As-Sawuri dari Mansur dari Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ini untuk membuktikan bahwa yang disampaikan oleh Abu Ya bahwa saya siap menjadi penjaga neraka ini sebenarnya ini makna tolab. Kalamnya kalam khobari. Mungkin orang bisa saja salah paham karena melihatnya ketika Abah menyampaikan di panggung. Saya siap menjadi penjaga gawang neraka. Makanya pentingnya tabayun, monggo. Jangan dibayangkan seperti penjaga gawang di dalam sepak bola. Saya sampaikan bahwa setiap manusia ini sangat berpotensi atau punya potensi menjadi penjaga gawang neraka. Semuanya, bukan Abah Gufron saja, termasuk saya yang ngomong sendiri gitu. Caranya bagaimana supaya kita menjadi penjaga gawang neraka? Ya tadi yang disampaikan oleh Sofyan As-Sawuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia yang temanya tetap seperti kemarin, menjaga keutuhan kitab kuning serta marwah Pancasila. Yang harapan kita cuma satu, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Dan kepada Abinal Kiram Abu Ya Mama Gufron Al-Bantani yang selalu menyuarakan bahwa beliau selalu siap menjadi penjaga gawang neraka. Ini kalau santri-santri yang cerdas harusnya bisa memahami dari apa yang disampaikan oleh Abu Ya Mama Gufron. Ini saya sedikit, mungkin kalau udah dengan nada keras teriak tadi sudah Gus Ali. Ketika Abu Ya Mama Gufron Al-Bantani menyampaikan bahwa saya siap menjadi penjaga gawang neraka, sebenarnya ini adalah potensi di mana setiap manusia ini sangat berpotensi dan harus menjadi penjaga gawang neraka secara individu. Jadi kalau memahami di dalam ilmu badi itu kan ada kalam khobarinya ini memang bermakna tolab. Seakan-akan beliau yang memang menyampaikan, sebenarnya beliau itu mengajak, menuntut kepada kita supaya potensi kita ini mampu menjadi penjaga gawang neraka secara individu. Jadi gak bisa langsung diartikan secara ijmal, ini harus ditafsil. Karena kalau kita lihat pada tahun-tahun yang lalu ketika Abu Ya Mama Gufron Al-Bantani pernah mengajarkan kepada kita, beliau menyampaikan kenapa saya sampaikan bahwa saya ini siap menjadi penjaga gawang neraka, ini bukan main. Dan beliau membukakan surat di dalam Al-Quran itu yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum naro. Makanya ini nanti saya buka, tafsirnya saya buka. Kalau artinya kan dipahami begini, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naro daripada api neraka. Ku ini fi'il amar, kalau kita jadikan secara faidah muta'adi, itu bisa begini artinya, maka jadilah penjaga neraka untuk keluarga dan anak-anakmu. Makanya kalau saya kadang-kadang orang Banten, mereka itu semua lebih paham, belajar ilmu badi, belajar ilmu ma'ani, bayan gitu kan. Tapi dengan bahasa yang sangat sederhana sebenarnya dijadikan suatu alasan agar supaya bisa mencari kesalahan orang. Ini kita kupas. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, nah ini saya buka ya. Ini kan ada pada surat At-Tahrim ayat 6. Kan perintahnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Ini perintah. Kalau kita memahami di dalam ulumul Quran, setiap kata-kata perintah atau larangan itu berarti kalau perintah harus kita lakukan. Bahkan bisa jadi menjadi kewajiban yang ain. Kan begitu. Di dalam tafsirnya qala Sofyan Ats-Tsauri an Mansur an Ali radhiyallahu an.
Disampaikan oleh Sofyan As-Sawuri dari Mansur dari Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ini untuk membuktikan bahwa yang disampaikan oleh Abu Ya bahwa saya siap menjadi penjaga neraka ini sebenarnya ini makna tolab. Kalamnya kalam khobari. Dan ini tuntutan kepada kita agar supaya potensi kita menjadi penjaga gawang neraka ini ada dalam diri. Kang Imron ya harus jadi penjaga gawang neraka. Saya harus jadi penjaga gawang neraka. Gus Ilyas ya harus jadi penjaga gawang neraka. Semuanya. Karena kalau orang itu sudah menikah, sudah berada dalam bahtera rumah tangga, tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal urusan pernikahan, nafkah, lahir batinnya, tetap yang dituntut itu adalah suami. Maka anda yang mendengar, yang melihat, yang pernah mendengarkan fatwa Abu Yamamah Ghufran salah saya siap menjadi penjaga gawang neraka, ini secara tidak langsung ajakan kepada kita agar supaya kita berpotensi menjadi penjaga gawang neraka. Ini tafsirnya saya jelasin. Karena bagi saya begini, mungkin orang bisa saja salah paham karena melihatnya ketika Abah menyampaikan di panggung, saya siap menjadi penjaga gawang neraka. Makanya pentingnya tabayun, monggo. Jadi waktu itu pertama kali beliau Abu Yamamah Ghufran menyampaikan saya siap menjadi penjaga gawang neraka, itu dengan ayatnya, yakni surat Tahrim itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Sofyan As-Sawuri, beliau mengambil dari athar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makna daripada qu anfusakum wa ahlikum naro, beliau memperjelas. Yaqulu addibuhum wa 'allimuhum. Nah itu qu anfusakum itu maknanya adalah addibu wa 'allimu. Didiklah anak-anakmu, didiklah istri-istrimu, ajarkanlah anak istrimu dalam hal kebaikan ketakwaan. Maka ketika kita sebagai suami sudah mampu mendidik, sebagai suami sudah mampu mengajarkan ketakwaan, potensi penjaga gawang neraka ini sudah ada dalam diri kita. Tanpa harus kita, jangan dibayangkan seperti penjaga gawang di dalam sepak bola. Artinya kita menjaga itu supaya anak istri kita tidak masuk kepada neraka. Caranya mendidik, mengajarkan hal-hal ketakwaan. Begitu Mas Bro. Ini sangat logis, sangat ilmiah. Jadi jangan dibayangkan ketika Abu Ya mengatakan di panggung, saya siap menjadi penjaga neraka. Kemudian Anda bayangkan, tasawurkan, dianalisa, ditasawur dengan gaya sepak bolanya Messi, gaya sepak bolanya Cristiano Ronaldo gitu kan. Ya gak nyambung, wong itu ilmiah, kalam ilmiah gitu. Maka saya katakan siapapun itu, mau orang itu sadar ataupun tidak, semua manusia berpotensi menjadi penjaga gawang neraka. Karena pada dasarnya kalau sudah punya anak istri, tetap yang bertanggung jawab nanti di akhirat suaminya. Makanya kata Sofyan As-Sawuri, addibuhum wa 'allimuhum. Cara menjadi penjaga gawang neraka bagaimana? Ya didik anak istrimu, ajarkan keilmuan kebaikan supaya menjadi anak yang solihah, menjadi istri yang solihah. Berarti potensi penjaga gawangnya sudah ada kalau begitu. Lanjut gak ini? Ngapunten ya, bukan ngajarin orang-orang Banten. Dan saya juga pernah langsung mendengar dari Abu Yamuh tadi yang sesepuh itu. Beliau pernah menyampaikan sendiri, artinya yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran itu memang kalau bahasa kita itu ya gak boleh. Kalau hanya dimakan mentah-mentah gak bisa. Cuman kita punya bukti, kita punya syahid. Artinya analisa ini sangat dipatahkan ketika orang menganggap kalimat itu adalah kalimat yang salah. Karena ketika beliau pertama kali menyampaikan beliau siap menjadi penjaga gawang neraka, itu dengan ayatnya surat Tahrim tadi itu yang saya bacakan. Artinya ini perlu pengkajian. Terus kemudian waqala Ali bin Abi Thalhah ani ibni Abbas anfusakum wa ahlikum nar yaqulu i'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asillahi wa amiru ahlikum bi dzikri yunajjikumullahu minan nar. Kata beliau Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan begini, selain yang disampaikan oleh Sofyan As-Sawuri yang artinya kita harus berpotensi menjadi penjaga anak istri,
biar terlindungi dari api neraka itu artinya adalah beramallah taat kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan jauhilah semua kemaksiatan agar Allah selamatkan engkau dari api neraka. Maknanya begitu. Ini semakin jelas. Berarti kalau kita sebagai suami, maka banyak dalam beberapa hadis. Berapa banyak hanya gara-gara istri dan anaknya yang suaminya solih justru dilemparkan ke dalam api neraka karena tidak berhasil mendidik. Berarti dia kegolan. Potensi menjadi penjaga gawang nerakanya nggak becus kalau begitu. Saya punya anak, saya punya istri, karena saya rajin ibadah, sholatnya rajin, haji, umroh berulang-ulang, zakatnya rajin. Tapi saya tidak pernah mendidik anak saya dan istri saya dalam ilmu agama atau tentang ketaatan. Nanti di akhirat kata Rasulullah, anak istrimu itu akan menuntut. Ketika mau dihisab, dilemparkan ke dalam neraka itu dia nuntut, ya Allah, saya nggak ridho kalau bapak saya masuk surga. Loh, kenapa? Kata Allah, wong bapak kamu ini orang solih. Tunggu dulu, kata anak istrinya. Oke, ketika di dunia bapak saya soleh, tapi selama di dunia ibu saya tidak pernah dididik tentang ketakwaan. Lalu bagaimana yang kau inginkan, kata Allah? Saya ingin masuk ke neraka bersama ayahku. Dilemparkan ke neraka. Artinya ini urgen. Kenapa Abu Ya dengan lantang mengatakan saya siap menjadi penjaga gawang neraka? Karena secara individu harus punya potensi menjadi penjaga anak istri dari api neraka, biar di akhiratnya selamat. Yunjikumullahu minan nar, kata Ibnu Abbas. Ajarkan anak istri keilmuan, ketakwaan, ketaatan supaya Allah selamatkan anak keluargamu ini, istrimu ini dari api neraka. Berarti secara tidak langsung, kalau secara tasbih tamthil, kita ini diperumpamakan seperti penjaga gawang neraka. Ini kalau dalam ilmu bayan. Begitu. Lanjut. Terus ya. Terus kenapa di dalam Al-Quran ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman? Tidak ya ayuhan nas. Karena modal utama orang ini akan berpotensi menjadi penjaga gawang neraka bagi anak istri dan keluarganya, itu harus beriman dulu. Ibarat orang itu kalau mau masuk timnas, itu kan ada persyaratan ya, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Nah, di antaranya harus orang yang beriman, harus punya keimanan. Dan bagaimana orang beriman itu? Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi begini, di dalam Sahih Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Ini salah satu syarat, bahkan menjadi rukun orang itu bisa dikatakan iman. Kata Nabi, barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarah, maka jangan sekali-kali menyakiti tetangga siapapun itu, mau dengan tangan ataupun lisannya, perbuatannya. Ya, sementara kita ini kebanyakan di kita saling menghujat. Maka kalau kita lihat dalam hadis tersebut, gugur keimanan kita. Bagaimana kita bisa menjadi potensi penjaga gawang neraka sementara persyaratan utama keimanannya saja sudah gugur? Makanya kita harus bersama-sama istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar yang banyak. Itu yang pertama. Bahkan yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini syarat utama orang beriman. Ini sebelum kita menjadi penjaga gawang, Pak Imron. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka belajarlah berbicara dengan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu, aw liyasmut, mendingan diam. Tasawur yang betul-betul maslahat. Itu perintah Nabi. Kalau dari dua hal ini saja sudah gugur dari syarat keimanan seseorang yang sejatinya, bagaimana bisa berpotensi menjadi penjaga gawang kalau begitu? Kan begitu. Itu korelasinya kalau kita pahami dari hadis Nabi dengan ayat Al-Quran. Monggo pripun Pak Imron. Nah, itu kalau keterangan daripada penjaga gawang neraka. Sekarang kebalikannya. Ada yang menyampaikan, saya tidak akan pernah masuk surga sebelum banser-banser se-Indonesia masuk surga. Ada enggak ayatnya Ustadz yang ketemu sama yang model gituan? Wong naik pesawat aja tiket enggak sesuai dengan namanya ya, KTP, enggak boleh naik. Ini surga kayak surganya mbahnya sendiri. Ada enggak Ustadz ayat yang menjelaskan seperti itu? Jadi orang lain masuk surga karena referensi dia.
seakan-akan surga itu seperti stadion yang ngadakan konser, dia yang pegang tiketnya. Ada ndak itu Ustadz? Sebenarnya kan gini, kalau orang yang mengucapkan seperti itu, artinya ini kan salah satu ucapan yang memang ingin menyetarakan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, bahkan seperti Rasulullah. Karena Rasulullah itu beliau enggan, beliau enggak mau istilahnya masuk ke dalam surga walaupun udah pintu dibukakan. Karena pintu dibukakan pertama kali itu ya Rasulullah harusnya, sebelum umat-umatnya, betul. Cuma kan kita wallahu alam, karena kita harus mentasawur ya, menganalisa hal kayak gitu itu ya bahaya juga. Karena yang jelas orang-orang alim ulama dulu sendiri pun dari 4 madhab nggak ada yang pernah menyampaikan demikian, Pak. Gitu ya. Kecuali saya baca dalam beberapa tekstual dalam Sirul Asror gitu kan, yang pernah disampaikan oleh beberapa para aulia yang mempunyai makom satohat. Ini kan beda lagi. Dan itu juga ditajribah. Jadi nggak bisa gitu. Kalau ini sebagai alat untuk apa ya namanya? Alat untuk apa Pak Imran? Intinya nggak ada lah seperti itu ya. Sekalipun toh ada, memang Kanjeng Nabi pernah. Karena beliau itu waktu mau meninggal juga yang disampaikan adalah ummati. Artinya betapa istilahnya mencintai umat itu betul. Gitu Pak. Nggak ada lah kalau seperti itu. Dan itu siapa itu Pak? Kalau baginda Rasulullah ummati kan seluruh. Ini cuma Banser doang. Jadi fatayat muslimat itu nggak masuk Ustaz. Nggak masuk. Kalau Banser ini kan bagian daripada Ansor. Dalam Sahih Bukhari itu min alamatil iman hubul Ansor. Dari salah satu tanda keimanan itu, seseorang itu harus mencintai para penolong Allah. Mencintai Ansor. Dibentuklah dengan organisasi PBNU. Banomnya ada Ansor, ada Banser. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia masih banyak orang yang benci dengan Ansor dan Banser? Ah, keprokat tuh. Bahkan ada juga orang yang mengatakan begitu tokoh. Bilangin Bapak Ibu katanya. Anak cucumu jangan ada yang masuk sama organisasi Banser ataupun Ansor, gitu kan? Itu katanya antek-antek PKI katanya. Itu Oknum Habib yang ngomong kayak gitu. Saya nggak lupa lagi Habib siapa. Padahal para ulama kita ini membuat organisasi Ansor Banser, ini banom daripada PBNU, ini redaksinya itu min alamatil iman hubbul Ansor. Itu dimuwafakohkan, dikiaskan dengan sejarahnya ketika sahabat Ansor menolong melindungi sahabat muhajirin dari Makkah ke Madinah. Maka kalau orang benci sama Ansor, Banser yang jelas-jelas membela ulama, selalu mengawal ulama, berarti saqata imanuhu. Begitu aja, imannya gugur. Gugur ya, bukan kurang. Gugur. Ya terus ini apa lagi? Perlu diluruskan kalau baginda Nabi itu tidak pandang bulu ayam, bulu burung juga. Tapi ini kok yang diberi privasi cuma Banser, artinya banyak golongan-golongan itu nggak berhak kan gitu. Pak Banser mana ya Pak Banser? Artinya kan Ansor ini buat siapa saja. Artinya mau itu Ansor, cuman kita memahamkan sejarah awalnya kenapa harus ada nahnu Ansorullah. Itu kan dari hadis diambilnya gitu loh. Ketika memang ada organisasi Islam yang memang betul-betul menolong agama Allah, ya bisa masuk juga kategorinya Ansor gitu kan. Tapi kalau justru malah menghancurkan agama, menghancurkan negara, ya bukan Ansor namanya. Abtol. Abtol. Na'udzubillah min dzalik, enggak usah lah. Lanjut dulu sedikit lagi Pak ya. Ini gini, jadi gini tadi udah saya sampaikan karena ini penting. Saya khawatir ketika orang itu salah paham dengan apa yang disampaikan oleh Abu Ya ini karena tidak mengkaji. Saya sampaikan bahwa setiap manusia ini sangat berpotensi atau punya potensi menjadi penjaga gawang neraka. Semuanya, bukan Abah Gufron saja, termasuk saya yang ngomong sendiri gitu. Caranya bagaimana supaya kita menjadi penjaga gawang neraka? Ya tadi yang disampaikan oleh Sufyan As-Tsauri, adzibuhum wa'allimuhum i'malu bi ta'atillah wattaqu bi ma'asillah yunajjikumullahu min nar. Kita sebagai suami didik anak, didik istri dalam hal kebaikan supaya terjaga dari api neraka. Berarti kita sudah menjadi penjaga gawang neraka. Jangan digambarkan, ditaswirkan sebagai penjaga gawang neraka dalam sepak bola, ya enggak nyambung. Itu tadi. Dan syarat ketika ini adalah disampaikan khitabnya kepada orang yang beriman minimal 2 hal ini, 3 hal di dalam hadis Nabi. 1, kata Nabi, kalau kita mengaku orang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti orang lain. Yang kedua, kalau kita beriman, mengaku iman kepada hari akhir, harus memuliakan tamu siapapun itu.
Yang terakhir yang ketiganya, kalau kita beriman jangan berkata perkataan buruk. Kalau tidak mampu diam saja. Mendingan diam. Itu sudah diajarkan. Itu ada di Kitabul Adab di dalam Sahih Bukhari. Makanya Masya Allah kalau kita lihat, pokoknya ya semuanya kita doakan mudah-mudahan bangsa Indonesia ini diberikan keamanan. Tadi itu ya, monggo kayak yang belum paham buka aja surat At-Tahrim ayat 6, tafsirnya monggo mau dibuka di Tafsir Ruhul Bayan, Tafsir Kabir, mau tafsir Ibnu Katsir atau di Marahul Labid. Monggo kita tafsir apa saja dan itu keterangannya muwafaqah. Artinya menjelaskan potensi manusia secara individu memang harus menjadi penjaga gawang neraka untuk keluarga dan anaknya, minimal itu. Ya kalau punya kemampuan selain anak dan istri, ya orang lain juga kita selamatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.